Pilihannya oke, zat Tuhan itu ada. Cuma kan ada banyak opsi Tuhan nih di kehidupan kita nih. Bagus, ada yang paganisme juga ada, ada yang menyembah Maradona. Kan itu ada juga. Ada yang menyembah Sarukan gitu, ada yang menyembah K-pop gitu. Ada yang menyembah mungkin ya dengan keyakinan berbeda. Bagus. Kenapa Allah? Bagus. Ini pertanyaan bagus ya. Dan saya kira banyak orang di luar sana yang mempertanyakan hal ini. Dan saya berkali-kali melihat tulisan atau obrolan dari sebagian dari kalangan mereka ya yang suka mengajukan pertanyaan ini. Saya jawab dengan jawaban yang sangat sederhana, Mas. Nih, jawaban ringkasnya begini. Yang banyak itu bukan wujud Tuhan, tapi penjelasan manusia tentang Tuhan. Saya ulangi, Mas. Jadi mereka kan suka bilang, Tuhan itu kan ada banyak nih. Tuhannya orang Islam beda nih sama Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen beda sama orang Hindu nih. Ini ada Tuhan loh. Orang-orang musyrik juga beda Tuhannya. Orang kompoliteis seperti yang tadi Mas Adi bilang. Tuhannya beda-beda. Mas, yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan itu sendiri. Wujud Tuhan mah satu. Nih lihat, Mas Ari ini bisa kita jelaskan dengan ragam penjelasan. Mas Ari menurut istrinya, saya yakin beda dengan Mas Ari menurut saya yang baru ketemu beliau 2 kali itu. Betul? Mas Ari dengan ini ada audiens yang nggak pernah ketemu Mas Ari sama sekali. Ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang Ari Untung? Beda lagi. Jawabannya beda lagi tuh. Nih lihat. Malah menurut saya nggak ada satu orang pun yang punya penjelasan yang sama tentang satu orang. Ya terlepas dari itu ya, poin saya begini. Ini bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan Mas Ari, bukan. Ini poin saya, keragaman penjelasan tentang sesuatu tidak bisa dijadikan alasan bahwa sesuatu itu banyak gitu loh. Paham nggak? Mas Arya kan satu, penjelasannya beda-beda gitu loh. Jadi Anda jangan mengatakan Tuhan itu banyak. Dari mana Tuhan banyak? Yang banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan itu sendiri. Oh, mirip itu dong yang orang buta megang gajah. Nah, tar dulu sebentar sebelum ke sana ya. Nah, sekarang begini. Pasti ada yang nanya kan? Apa buktinya kalau Tuhan itu satu? Oke, kita jawab dulu. Tapi sepakat dulu ya bahwa kalau sekarang orang Kristen punya penjelasan tentang Tuhan, orang Islam punya penjelasan tentang Tuhan, agama punya penjelasan tentang Tuhan, disimpulkan Tuhan itu banyak, bukan Tuhan yang banyak. Yang banyak itu adalah penjelasan tentang Tuhan, bukan wujud Tuhannya. Sekarang jawaban untuk pertanyaan, apa buktinya kalau Tuhan itu satu? Emang itu penalaran yang logis kok. Sekarang begini, Mas Ali. Kalau Tuhan itu anggaplah ada dua Tuhan. Anggap ya ada dua Tuhan. Yang satu pengen alam itu ada, yang satu pengen alam itu nggak ada. Yang satu pengen Ari Untung itu tercipta, yang satu pengen Ari Untung itu nggak ada. Coba sekarang berkonflik itu dua kehendak Tuhan. Ternyata Ari Untung beneran ada. Kata Tuhan yang A. Tuhan yang A pengen Ari Untung ada. Tuhan yang B enggak, Ari Untung jangan ada. Di cancel dong. Berarti Tuhan yang B nganggur dong. Maksudnya itu dia punya kehendak yang tidak terwujudkan dong. Apa gunanya dia sebagai Tuhan, betul nggak? Benar. Nah, itu kalau misalnya bertentangan. Kalau bersepakat gimana? Oke, kita sepakat menciptakan Ari Untung ya. Kamu bagian sebagian perutnya, saya sebagian kakinya, misalnya begitu. Berarti kalau begitu kekuasaan Tuhan tidak mutlak dong. Terbatas dong, iya enggak? Iya enggak? Hanya menguasai sebagian. Oke, misalnya Tuhan yang satu menguasai sebagian alam, yang satu lagi menguasai sebagian yang lain. Berarti Tuhannya yang A ini hanya menguasai sebagian doang, yang B sebagian doang. Masa sesuatu yang kekuasaannya tidak mutlak kayak kita disebut sebagai Tuhan? Kan gak logik kan? Poin saya mengatakan Tuhan satu itu sangat senafas dengan akal sehat. Dan kalau dikatakan, ada Tuhan banyak, bukan Tuhan yang banyak itu. Penjelasan manusia tentang Tuhan. Bedakan itu ya. Banyak sekali contohnya bisa kita. Nih, kopi sekarang. Saya minum kopi, jelaskan kopi ini rasanya gimana. Saya bisa menjelaskan. Ini ntar disuruh minum, kemudian ngasih penjelasan. Beda lagi. Tapi kopinya satu kan? Nah, ini maksudnya keragaman penjelasan manusia tentang Tuhan jangan dijadikan alasan bahwa Tuhan itu banyak. Paham? Sampai di situ. Pertanyaan lanjutannya yang tidak kalah penting adalah, lu penjelasan yang mana nih yang otentik nih, yang valid nih, yang bisa kita jadikan rujukan ini. Ada dua jawaban, Mas. Yang pertama dari satu udah dapat ya? Tadi udah selesai ya. Satu berarti sepakat bahwa gambaran manusia tentang Tuhan itu bukan Tuhan itu sendiri. Oke, wujud Tuhan itu satu. Esa. Ini satu ya. Iya, wujud Tuhan satu. Bahwa kita nggak menafikan manusia itu sepanjang sejarahnya memahami Tuhan secara beragam. Kita nggak menafikan itu. Ya betul. Manusia itu beda-beda pemahamannya. Sekarang pertanyaannya, mana penjelasan yang layak kita jadikan pijakan untuk mengenal Tuhan itu? Ada dua jawaban. Satu, pertama, sebelum Anda mengenal sesuatu, gini. Yang lebih tahu tentang suatu sosok itu sebetulnya sosok itu sendiri kan? Betul nggak? Ini logik lagi nih. Yang lebih tahu sampean masih sampean sendiri kan? Yang lebih tahu Mas Ari sendiri kan? Walaupun hidup dengan istri sekian puluh tahun, tapi yang paling tahu sosok terdalam dari seorang Ari Untung itu sendiri, betul? Oke, sepakat ini. Berarti kalau begitu, kalau kita pengen mengenal Tuhan, kita harus cari penjelasan yang betul-betul terbukti berasal dari Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu tentang dirinya kan? Iya kan? Nah, mana itu? Yang mana itu? Kita ini Mas, kita bicara agama kita ya, di internal agama kita. Dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain. Kita ini punya teks suci Mas, yang keilahiannya bisa dibuktikan secara rasional. Keotentikannya bisa dibuktikan dengan bukti-bukti
yang valid. Saya pernah jelaskan di podcast sebelumnya, masih ingat Mas Ari? Kenapa kita itu sekarang apa ini Quran ya, saudara-saudara sekalian, ini Al-Quran yang ada di hadapan kita. Tahu nggak? Anda bisa memastikan nggak kepada kita bahwa ini berasal dari Tuhan? Bisa. Saya sudah menulis buku judulnya membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Memaparkan bukti-bukti rasional bahwa Quran itu benar-benar firman Tuhan. Secara rasional ya. Ya, Anda nggak perlu ketemu sama Tuhan langsung untuk mengatakan Quran itu firman Tuhan, tapi secara rasional bisa dibuktikan. Oke? Secara rasional. Contohnya diantaranya yang paling mudah seperti yang pernah saya bahas kemarin. Nabi Muhammad itu nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub, nggak membaca, nggak menulis, nggak pernah belajar filsafat agama, belajar sejarah, belajar para rabi Yahudi, pendeta Nasrani, tapi bisa mendatangkan kitab suci yang berisikan informasi berlimpah, kabar orang terdahulu, kabar yang akan datang, penjelasan tentang Tuhan. Dari mana itu, ya kan? Kemudian berisikan tantangan kepada semua makhluk. Ayo kalian kalau ragu, datangin aja yang semisal dengan Al-Quran. Nggak ada yang bisa lagi. Itu dari mana kalau begitu, bukan dari Tuhan, ya kan? Kemudian Mas, kita tuh bisa yakin sepenuhnya bahwa Quran yang kita pegang sekarang itu bacaannya itu persis sama dengan diajarkan sama Nabi Muhammad. Dari mana kita bisa yakin itu? Karena Quran ini satu-satunya kitab suci di dunia ini yang diriwayatkan melalui lisan yang sangat masif. Dalam bahasa Arab namanya tawatur. Jadi Mas Ari ini kalau baca Quran sekarang dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya kalau Mas Ari belajar sama yang ahli ilmu qiraat ya. Ini bacaan ini saya terima dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan sampai ke sahabat, sampai ke Nabi SAW. Itu semua ada penjelasannya. Bahkan ada satu disiplin ilmu tersendiri. Cara bacanya ada disiplin ilmu tersendiri, ilmu tajwid namanya. Ya, untuk memahami keragaman bacaan Quran itu yang beda-beda itu, membuktikan sanadnya ada ilmu qiraat. Ya, nulisnya aja, saudara-saudara, nulisnya, cara nulisnya itu ada ilmunya Mas. Namanya ilmu rasam. Ilmu rasam, pasti itu tahu yang jurusan Al-Quran. Quran itu dijaga keautentikannya dengan cara begitu. Dengan cara diriwayatkan secara masif dari generasi ke generasi, jumlahnya sangat banyak manusia itu. Nah, saya pernah kasih pemisalan begini, Mas. Kalau Anda ragu dengan keautentikan Quran itu. Kalau sekarang misalnya kita mendapatkan informasi, saya datang ke Jagakarsa. Kemudian ada datang informasi. Mas Ari, ada berapa jumlah peserta audiens di sini? Saya belum datang. Mas Ari bilang ada 20 orang. Kemudian datang lagi misalnya karyawan Mas Ari bilang ada 20 orang juga, ada 20 orang. Datang informasi yang sama tuh. Datang lagi orang ketiga karyawan Mas Ari bilang 20 orang Mas. 3 orang bilang kayak gitu. Saya kira-kira ragu nggak? Ya enggak lah, udah banyak. Ya udah banyak kan. Kebayang nggak Mas Ari kalau sekarang misalnya 500 orang bilang jumlah peserta di sini jumlah 20 orang. Saya perlu ragu nggak itu? Nggak perlu. Nggak perlu ragu kan? Kadang-kadang kita nerima informasi dari 3 orang aja kita langsung yakin kan? Itu bayangin Quran itu sampai kepada kita sekarang dengan manusia jumlahnya ribuan bahkan mungkin jutaan sepanjang sejarah. Bacaannya itu bisa bertanggungjawabkan sanadnya. Makanya kita bisa yakin nih, ini berasal dari Nabi Muhammad. Quran ini Nabi Muhammad terbukti sebagai nabi. Tersampaikan Quran ini melalui lisannya beliau. Berarti kalau begitu ini valid dari Tuhan gitu loh. Nah sekarang oke, pasti ada yang tidak setuju. Ya sudah, datangkan satu kitab suci kepada kami yang keilahiannya bisa dibuktikan secara rasional. Sanadnya terbukti sampai kepada penerimanya yang pertama. Lihat Mas, Quran yang kita pegang sekarang itu bukan cuma terjemahannya loh, versi aslinya itu masih ada kan? Coba Anda tanya sama, mohon maaf ya, karena kita sedang bicara tentang diskusi ilmiah ini, kita harus bicara secara fair. Ada nggak kitab suci dunia ini yang sampai kepada pemeluknya dengan bahasa aslinya tersampaikan dengan sanad yang bersambung itu? Nggak ada. Yang bawa itu apa? Yang bawanya langsung. Kan Nabi Muhammad menyampaikan dalam bahasa Arab kan? Sampai nggak kita sekarang bahasa Arab itu? Itu tapi kan ada, iya kan? Arab juga kan? Otentik kan? Berarti kalau kita pengen tahu tentang Tuhan itu seperti apa sifat-sifatnya, ya rujuklah Al-Quran. Karena Quran ini sudah tervalidasi gitu, keilahian.